Saudara-saudara seiman yang terkasih, dan semua orang yang telah menantikan kebenaran, saya menyampaikan berita bersejarah bahwa keadilan Tuhan telah terwujud. 3 Februari 2026. Baru saja kemarin, putusan akhir pengadilan telah dijatuhkan. Setelah pertarungan hukum yang panjang dan melelahkan, saya menyampaikan kepada saudara bahwa tuduhan palsu terhadap Pendeta Philip Lee mengenai penggelapan dana sebesar 13,17 miliar won telah dibersihkan sepenuhnya dan untuk selamanya. Ini bukan sekedar kemenangan biasa. Ini adalah penyelesaian hukum yang sempurna yang tidak dapat dipermasalahkan lagi secara hukum. Apakah saudara ingat awal mula kasus ini? Untuk menjatuhkan Pendeta Philip Lee, pihak lawan mengadakan tuntutan hukum tanpa pandang bulu, menuduh beliau menggelapkan uang dalam jumlah yang sangat besar, yaitu sebesar 14 miliar won, termasuk dana akuisisi seminari. Ini adalah fitnah yang jelas bertujuan untuk menghancurkan karakter seseorang dan menjerumuskan gereja ke dalam kekacauan. Namun gunung kebohongan itu telah runtuh di hadapan kebenaran. Penggelap 14 miliar won yang mereka klaim itu tidak ada. 96,3% dari tuduhan awal sebesar 14 miliar won telah dibersihkan. Hasil yang telah melewati saringan kebenaran sangatlah jelas. Dari 14 miliar won, sebesar 13,17 miliar won terbukti bebas dari kecurigaan, tidak bersalah. Dan jumlah yang didakwa hanya 830 juta. Verifikasi oleh Lembaga Investigasi Korea Selatan sangat menyeluruh. Mengenai inti kasus yaitu dana akuisisi seminari sebesar 13,17 miliar won, kejaksaan dengan jelas memutuskan tidak ada kecurigaan, bebas dari tuduhan. Namun mereka tidak berhenti. Mereka tidak menerima hasilnya dan terus menyerang. Mereka mengajukan banding ke Kejaksaan Tinggi atas keputusan jaksa, namun ditolak. Mereka mengajukan banding lagi ke Kejaksaan Agung, otoritas tertinggi Kejaksaan Korea, dan membawa kasus ini sampai ke sana, namun ini juga ditolak. Di setiap tingkat organisasi kejaksaan, klaim palsu mereka benar-benar dipatahkan. Sementara itu, dalam pengadilan tingkat pertama terkait 830 juta won yang didakwakan, kami juga berhasil membuktikan ketidakbersalahan atas tambahan 320 juta won. Dengan terpojok, mereka memainkan kartu terakhir mereka, yaitu permohonan penetapan pengadilan, application for adjudication. Ini adalah prosedur di mana karena jaksa tidak melakukan pendakwaan, mereka memohon kepada pengadilan agar hakim memeriksa kembali secara langsung dan memaksa untuk mendakwa. Ini adalah jalan terakhir dari prosedur hukum dan perjuangan terakhir mereka yang memaksakan kehendak kepada pengadilan. Dan pada tanggal 3 Februari 2026, pengadilan memberikan jawaban tegas, permohonan ditolak. Hakim meninjau kembali catatan kasus dengan cermat dan memutuskan secara final. Keputusan jaksa untuk membatalkan tuduhan, bebas dari kecurigaan, adalah benar dan sah. Tidak ada alasan sama sekali untuk membawa kasus ini ke pengadilan. Mohon ingat 3 makna inti yang luar biasa dari keputusan penolakan ini. Pertama, ini adalah surat konfirmasi akhir ketidakbersalahan atas 13,17 miliar won. Ini memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan Mahkamah Agung dan secara hukum dinyatakan berakhir sepenuhnya. Kedua, ketidakadilan tuntutan telah terbukti. Pengadilan secara resmi mengakui bahwa klaim pihak lawan tidak berdasar baik secara hukum maupun bukti. Ketiga, berlakunya prinsip non bis in idem. Satu perkara tidak boleh diadili 2 kali. Sekarang mereka tidak bisa menuntut lagi atas kasus yang sama. Senjata hukum terbesar yang menyiksa Pendeta Philip Lee telah musnah sepenuhnya. Situasi ini menjadi lebih jelas jika diumpamakan dengan tinjauan video dalam pertandingan sepak bola, yaitu VAR. Selama pertandingan, wasit utama, yaitu jaksa, memutuskan tidak ada pelanggaran, lanjutkan pertandingan. Tim lawan protes karena merasa tidak adil, tetapi tidak diterima oleh hakim garis. Akhirnya, mereka meminta ruang video untuk memutar ulang layar sebagai langkah terakhir. Dan pada 3 Februari 2026, hasil VAR keluar. Keputusan wasit utama sudah tepat
tidak ada pelanggaran. Keberatan lebih lanjut tidak diizinkan. Pertandingan sudah berakhir. Sekarang tidak ada seorang pun yang boleh membantah mengenai 13,17 miliar won ini. Ini adalah perintah tegas dari pengadilan. Saudara-saudara seiman yang terkasih, bingkai kebohongan raksasa sebesar 14 miliar won telah runtuh lebih dari 96%. Sekarang yang tersisa hanyalah pengadilan tingkat kedua banding mengenai 510 juta won yang tidak berhubungan langsung dengan dana akuisisi seminari. Dari jumlah yang didakwa di tingkat pertama, kami sudah mendapatkan putusan tidak bersalah sebesar 320 juta won. Sisa 510 juta won saat ini sudah dikembalikan seluruhnya ke gereja, dan kita tahu bahwa sebagian besar darinya bukanlah penggelapan atau penyalahgunaan, melainkan pinjaman dengan niat baik. Tujuan kita jelas, melampaui 510 juta won saat ini, kita akan melangkah menuju 0 won final, yaitu ketidakbersalahan total. Tuhan yang telah memampukan kita melewati gunung terbesar, pasti akan membasuh kesalahpahaman mengenai sisa 510 juta won ini. Kita sekarang telah melewati punggung bukit yang paling curam, tahap ke-9. Musuh terbesar yang mengancam kita, belenggu kebohongan 13,17 miliar won, telah lenyap selamanya. Sisa 510 juta won pun akhirnya akan berlutut di hadapan kebenaran. Sekarang saatnya membasuh luka perjuangan panjang ini dan melangkah menuju pemulihan dan kesembuhan. Jangan lagi goyah oleh hasutan palsu. Marilah membedakan kebenaran dengan hikmat yang diberikan Tuhan dan bersatu demi pemulihan gereja yang sempurna. Kebenaran pasti menang. Terima kasih.